Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Halo Sobat Mitra, selamat datang di Mitra Podcast. Perkenalkan, saya Hazak yang akan menemani Sobat Mitra semua pada episode kali ini. Nah, gimana nih kabar Sobat Mitra semua di luar sana? Semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya. Kali ini kita kedatangan salah satu guru dari SMK Mitra Industri MM 2100. Pasti Sobat Mitra penasaran kan? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita sambut Bapak Heru Widianto selaku guru jurusan Teknik Pemesinan. Halo Pak Heru, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu luar biasa ya Pak. Halo, alhamdulillah luar biasa ya kabar pada pagi hari ini. Gimana nih Pak? Bapak nggak mau nanya tentang gimana kabar saya hari ini. Gimana kabarnya Hazak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah luar biasa ya. Alhamdulillah selalu luar biasa dong Pak. Nah Pak, pada hari ini saya mau ngajak Bapak ngobrol-ngobrol sedikit tentang jurusan Teknik Pemesinan. Boleh banget kan Pak? Boleh banget dong. Oke, saya di sini kayak mau nanya ke Bapak tentang Teknik Pemesinan ini sudah berapa lama dan untuk sekarang sudah angkatan keberapa? Oke, jadi untuk Teknik Pemesinan di SMK Mitra Industri itu berdiri tahun 2014. Saat ini sudah berjalan 8 angkatan. Mulai angkatan pertama sampai angkatan ke-8 begitu. Oke, Mas berarti Hayak. kisaran 8 tahun dan masuknya salah satu jurusan legend di SMK Mitra Betul Industri. sekali, termasuk salah satu jurusan paling legend. Paling legend di SMK Mitra Industri Pak. 2100. Nah, untuk dasar pembelajaran dari jurusan Teknik Pemesinan ini seperti apa sih Pak? Oke, jadi di dalam kurikulum pembelajaran di jurusan Teknik Pemesinan khususnya, kami menganut bahwa kurikulum yang paling baru adalah Merdeka Belajar. Bagaimana kita memerdekakan siswa, bukan seperti zaman dulu lagi gurunya yang aktif, tetapi sekarang guru sebagai pemantik untuk keaktifan dan kreativitas siswa. Di dalam dasar Teknik Pemesinan, kami terpacu atau berpedoman pada program pemerintah 8+I, di mana kita mengunggulkan project based learning. Nah, untuk menunjang program project based learning itu di Teknik Pemesinan itu di kelas 10 sudah dibekali oleh gambar teknik, alat ukur, terus mereka juga sudah latihan berdiri dong 8 jam. Nanti kan di perusahaan harus bisa berdiri 8 jam. Bagaimana seorang operator yang hebat di suatu perusahaan melalui praktek kerja bangku. Begitu Mas Hazak. Berarti kayak ini siswa diajarkan itu sesuai visi misi sekolah kita ya Pak? Betul, ya sesuai. Nah, untuk tahapan pembelajaran sendiri Pak, gimana untuk dari kelas 10, 11 maupun kelas 12? Betul. Jadi untuk kelas 10 itu kan diajarkan dasar dulu, basic siswa itu di mana gitu. Ada desainnya bagaimana, terus mereka tadi sudah saya katakan untuk kerja bangku, mereka belajar teori dulu istilahnya di kelas 10 terkait teknik pemesinan ya. Jadi ada pekerjaan dasar, ada dasar perancangan teknik mesin atau mungkin dasar-dasar teknik mesin begitu ya. Terus kemudian di kelas 11 mereka untuk persiapan PKL mereka kita tambahkan dengan buku dasar bagaimana pemesinan konvensional dasar, dan kemudian sudah mengacu ke CAD. CAD itu adalah Computer Aided Design, di mana mereka sudah mampu mengoperasikan komputer untuk membuat desain melalui aplikasi Inventor, melalui software CAD, melalui AutoCAD, melalui Inventor, bahkan sampai ke CATIA, SolidWorks. Kemudian di kelas 12 mereka akan pengaplikasiannya ke mesin CNC begitu. Jadi apa yang sudah dibuat didesain kemudian menjadi sebuah G-code atau sebuah program, kemudian program masuk ke mesin CNC. Jadilah di situ produknya Mas Hazak. Jadi di pemesinan itu luas sekali, dari desain mereka, dari pengoperasian mesinnya juga mereka, diawali dengan mesin tentunya konvensional yang tradisional, kemudian yang paling canggih, kemudian sampai ke CNC begitu Mas Hazak. Berarti diajarkan supaya bisa
untuk bersaing di dunia industri secara langsung ya Pak. Betul, apalagi dunia industri saat ini kan revolusi industri 4.0 Iya, ya. betul banget, Jadi Pak. harus bisa mengikuti. Kalau kita tidak bisa mengikuti yang dibutuhkan perusahaan, ngapain berdirinya sekolah ini kan begitu. Iya, Karena betul banget. salah satu tujuan kita kan 100% untuk langsung kerja begitu ya, Oke. Mas Azak. Nah, dengar-dengar soal jurusan teknik pemesinan Pak, katanya itu ada TEFA ya Pak. TEFA sendiri itu apa? Dan untuk program TEFA-nya jurusan teknik pemesinan itu apa aja Pak? Oke, jadi untuk TEFA itu sendiri adalah teaching factory ya. Intinya pembelajaran berbasis industri. Apa yang di industri kita pelajari di sekolah. Mereka menerapkan apa? Menerapkan misalnya budaya 5R, menerapkan Kaizen. Setiap menemukan hal-hal sesuatu yang baru harus kita improvement dan sebagainya kayak gitu. Untuk teaching factory di pemesinan sendiri yang saat ini berjalan adalah terkait injection mold Mas Hazak. Jadi untuk injection mold ini kemarin terakhir adalah produksi gelas, kemudian ada salah satu pin dari plastik itu yang dikerjakan oleh siswa sendiri. Mereka belajar dari pemilihan bahan plastiknya apakah PE, PF dan sebagainya. Kemudian mereka mengaplikasikan langsung, mempraktekkan langsung di situ. Dan tentunya produk yang dihasilkan harus laku dijual karena sudah MOU dengan perusahaan begitu. Oke, jadi siswa itu diajarkan selain memproduksi, diajarkan juga untuk bisa membuat barang yang memiliki harga jual ya Pak. Betul, jadi harga jual. Namanya juga TEFA Mas. Oh iya betul Pak. Berarti kan TEFA ini masuk salah satu proyek ataupun program pembelajaran Betul di sekali. teknik pemesinan. Ya. Selain TEFA ini proyek apa aja yang udah dijalankan Pak? Oke, Kalau boleh jadi di dalam tadi 8+I kan salah satunya ada PJBL, Project Based Learning. Jadi membuat project itu menjadi sebuah pembelajaran. Di samping itu Project Based Learning kita tidak hanya untuk mesin, tetapi kita harus kolaborasi dengan jurusan lainnya. Seperti kemarin adanya ODC, itu kan Oktober Digitalisasi ya. Oktober Digital Creativity ya. Nah, untuk ODC itu kan kami kolaborasi misalnya untuk IoT Internet of Things-nya dari Elin, kemudian kita bikin rangkanya dari welding begitu. Nanti dari otomotif mereka memikirkan penggeraknya bagaimana sehingga kita selalu kolaborasi dalam mengerjakan proyek. Untuk proyek yang terakhir kemarin yang ada pada ODC itu. Nah, untuk nextnya ini kami memiliki atau mau mengerjakan proyek besar yang saat ini sudah pada pembuatan timeline, udah sampai ke pembuatan desain, yaitu ada mobil listrik dan motor listrik tentunya. Itu menjadi sebuah proyek besar kita kolaborasi dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Mitra Industri. Jadi kita itu semuanya kolaborasi, saling kerjasama untuk menuju berkualitas bersama begitu Mas Azak. Kira-kira untuk proyek besar ini menurut Bapak udah berapa persen Pak berjalan? Proyek besar ini saat ini berarti masih 30% karena kita masih survei baterai, kemudian ini desainnya juga baru divikan karena untuk menjadi sebuah hal yang besar tentu kita harus menerima masukan-masukan, menerima saran dari orang-orang hebat, orang-orang yang berkualitas supaya hasil yang kita dapatkan nanti juga pasti berkualitas dong. Iya, berarti untuk hasil tersebut pasti akan diuji cobakan ya Pak? Pasti akan diuji cobakan. Dan jika berkemungkinan akan diproduksi secara massal mungkin. Wow, itu nanti adalah mimpi, cita-cita kita ya. Amin. Nah Pak, kan tadi Bapak sudah banyak menjelaskan tentang proyek ataupun program pembelajaran dari jurusan pemesinan. Iya. Nah, untuk prestasi yang udah didapat dari program-program yang selama ini sudah dijalankan itu apa aja Pak? Oke, jadi untuk teknik pemesinan, untuk yang terbaru itu adalah juara 1 LKS, lomba keterampilan kompetensi siswa tingkat Kabupaten Bekasi, juara 1 untuk lomba CAT. Terus kemarin terakhir 8 besar nasional untuk lomba CAT juga di ITS Surabaya. Alhamdulillah untuk tahun 2022 ini
teknik pemesinan ditunjuk pemerintah menjadi sekolah pusat keunggulan. Jadi SMKPK ya, SMKPK pusat keunggulan ini adalah dorongan dari pemerintah untuk kita, di mana dari sisi sarana prasarana, sarana kualitas, pembinaan karakter, tentu itu menjadi sebuah prioritas tersendiri lah untuk menciptakan nanti calon-calon alumni, calon-calon pekerja di perusahaan yang luar biasa tentunya. Berarti memang tujuan dari jurusan ini sangat amat baik gitu ya Pak, ingin siswanya itu berkompetensi Betul. di industri secara langsung. Betul. Gitu. Nah Pak, kita kan tadi udah ngobrol banyak tentang lingkup jurusan pemesinan. Sekarang saya mau nanya ke Bapak tentang personal gitu Pak. Boleh, silakan. Susah dan senangnya saat berprofesi sebagai guru jurusan teknik pemesinan itu ada gak sih Pak? Kalau menurut saya susah seneng itu tergantung kita ya. Susah kalau kitanya dibikin ikhlas, dibikin seneng, tentu pasti akan menjadi seneng. Apalagi kita itu harus selalu bersyukur Mas Hazak. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, kalau kita hadapi dengan ikhlas, dengan penuh senyuman, insya Allah semuanya akan terasa senang. Apalagi saya melihat semangat anak-anak untuk mencapai cita-cita mereka itu sangat luar biasa. Jadi semangat mereka itu juga semangat bagi saya, begitu Mas Hasan. Jadi kalau gitu saya juga mau selalu bersemangat supaya Pasti dong. Ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru itu menjadi lebih bermanfaat. Betul, Pak. harus lebih bermanfaat buat diri sendiri dan tentunya orang lain. Betul. Amin. Nah terakhir nih Pak, kesan pesan dan harapan untuk jurusan pemesinan kedepannya itu seperti apa secara keseluruhan menurut Bapak? Oke, untuk harapan saya, kesan pesan saya terhadap jurusan pemesinan itu kedepannya adalah nanti kita akan mapping bagaimana kita bisa menjadi juara LKS tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan nasional, kemudian mensukseskan spesialisasi jurusan di mana nanti setiap siswa mempunyai bakat dan minat di mana, misalnya nanti bakatnya welding, ya tentu kita genjot di welding supaya menjadi welder-welder yang hebat untuk yang siap kerja tentunya dan mengikuti pola yang ada di perusahaan. Kemudian kurikulum kita fleksibel, mengikuti apa yang ada di perusahaan, mengikuti masukan apa yang dari perusahaan masukkan, nanti kita tetap kolaborasi dengan perusahaan. Intinya jangan sampai jurusan teknik mesin ini semakin turun, tentunya harus semakin berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu Mas Hasan. Amin, semoga terwujud ya Pak. Amin ya robbal alamin. Baik Sobat Mitra, tidak terasa kita sudah melewati banyak waktu. Kita juga sudah berbincang banyak dan juga seru pastinya dengan Pak Heru. Semoga harapan beliau bisa tercapai di kemudian hari. Nah, untuk Sobat Mitra yang ingin bergabung menjadi salah satu bagian dari SMK Mitra Industri MM 2100, bisa banget nih. Kita sudah membuka pendaftaran PPDB tahun 2023-2024 sampai dengan 30 April nanti. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMK Mitra Industri MM 2100. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Heru sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk kebersamaannya Sobat Mitra di luar sana untuk hari ini. Saya Hazak, mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.